Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang sholat sunnah muakkad, sholat sunnah khair muakkad, sholat fardu jamaah dan qasar. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Halo, saya Putri Syahrani, ada rekan saya Yuliani dan Afiful Hakim. Nah, untuk materi pertama, yaitu sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah khairu muakkad yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Yuliani. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tentang sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairul muakkad. Nah, yang pertama nih ada sholat sunnah muakkad dan juga pembagiannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, apa sih sunnah muakkad itu secara bahasa maupun secara istilah? Nah, sholat sunnah muakkad secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Secara istilahnya, sunnah muakkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Rasulullah SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sekali atau 2 kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Nah, terus apa aja sih gitu yang termasuk dalam sholat sunnah muakkad itu? Nah, banyak sekali nih ibadah yang termasuk dalam sholat sunnah muakkad. Contohnya seperti sholat sunnah rawatib atau yang sering kita sebut sebagai sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Nah, yang kedua ada sholat sunnah tahajud, sholat witir, sholat 2 hari raya, dan sholat tahiyat masjid. Nah, sholat rawatib tersendiri itu sangat dianjurkan karena dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam sholat 5 waktu. Nah, apa saja sih yang termasuk dalam sholat rawatib itu? Yang pertama ada sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur atau sholat Jumat. Nah, yang ketiga ada sholat 2 rakaat sesudah zuhur atau sholat Jumat. Nah, yang keempat ada sholat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Nah, yang kelima ada sholat 2 rakaat sebelum sholat isya. Dan yang terakhir, yang keenam ada sholat 2 rakaat sesudah isya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah tentang sholat sunnah ghairul muakkad dan juga pembagiannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan sholat sunnah ghairul muakkad itu? Nah, sunnah ghairul muakkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Sedangkan secara istilahnya, sunnah ghairul muakkad merupakan amalan yang Nabi SAW tidak selalu melakukannya setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya tetapi juga terkadang ditinggalkan. Banyak ibadah yang termasuk dalam sholat sunnah ghairul muakkad. Contohnya seperti sholat sunnah duha, sholat sunnah gerhana matahari, gerhana bulan, dan juga sholat untuk meminta turunnya hujan. Kita ambil satu contoh dari sholat sunnah ghairul muakkad, yaitu sholat duha. Apa sih yang dimaksud dengan sholat duha? Nah, sholat duha itu sendiri ternyata sholat yang dikerjakan setelah terbitnya fajar hingga waktu masuknya sholat zuhur. Sholat duha sendiri dikerjakan 2 rakaat salam. Jumlah rakaatnya ada yang minimal 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Nah, oleh karena itu banyak ulama yang mengatakan tidak bisa membatasi jumlah rakaat daripada sholat duha itu. Lalu bagaimana sih tata cara pelaksanaan sholat duha? Nah, yang pertama seperti sholat-sholat pada umumnya, yaitu yang pertama niat sholat duha. Niatnya yaitu usolli sunatan duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, yang kedua takbiratul ihram, lalu membaca doa iftitah.
Nah, selanjutnya membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah atau ayat-ayat Al-Quran. Untuk pelaksanaan selanjutnya ada ruku dengan tumak-ninah, lalu i'tidal dengan tumak-ninah, sujud dengan tumak-ninah, duduk di antara dua sujud dengan tumak-ninah, sujud kedua dengan tumak-ninah, berdiri lagi untuk menunaikan rakaat kedua. Lalu setelah itu membaca surah Al-Fatihah kembali, membaca surah atau ayat Al-Quran kembali. Setelah itu ruku kembali dan pelaksanaannya berulang hingga rakaat terakhir, hingga duduk tahiyat akhir dan membaca dan tidak lupa pula membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir yaitu salam. Pelaksanaan sholat duha itu sendiri sama umumnya seperti melaksanakan sholat pada umumnya, seperti sholat wajib ataupun sholat sunnah yang lainnya. Perbedaannya hanya terdapat pada niatnya saja. Nah, teman-teman, itulah tadi pelaksanaan dari sholat sunnah dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang sholat fardu jamaah dan qashar yang akan disampaikan oleh rekan kita, Fiful Hakim. Kepada saudara, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, bagian B, sholat fardu jama' dan qashar. 1. Sholat jama'. Menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan dua sholat fardu ke dalam salah satu dari dua waktu sholat tersebut. Sholat jama' terbagi menjadi dua. Yang pertama sholat jama' takdim, yang kedua sholat jama' ta'khir. Pelaksanaan dua sholat di waktu sholat yang pertama itu disebut dengan jama' takdim. Contohnya, melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Jika pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua itu disebut dengan jama' ta'khir, seperti melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat asar. Catatannya, untuk pelaksanaan sholat jama' adalah segera mendirikan sholat yang kedua setelah selesai mendirikan sholat yang pertama. Jadi tidak boleh ada selang waktu. Selesai sholat yang pertama langsung berdiri lagi melaksanakan sholat yang kedua. Bagian kedua yaitu sholat qashar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas, yakni sholat yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat dalam satu pelaksanaan. Sebagai catatan, karena dilakukannya hanya 2 rakaat, tidak ada tasyahud awal dan langsung ditutup dengan tasyahud akhir sebelum salam. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya serahkan kepada moderator. Simpulkan bahwa sunnah muakkad secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Secara istilah, sunnah muakkad merupakan ibadah-ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan, kecuali sekali atau 2 kali untuk memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Ada sunnah ghairu muakkad secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan tetapi dianjurkan. Secara istilah, sunnah ghairu muakkad merupakan amalan yang Nabi SAW tidak selalu melakukan setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya tetapi juga meninggalkannya dalam waktu yang berbeda. Menjamak sholat adalah mengumpulkan pelaksanaan 2 sholat fardu ke dalam salah satu dari 2 waktu sholat tersebut. Jika pelaksanaannya 2 sholat di waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jama' takdim. Contohnya, melaksanakan sholat maghrib dan isya secara bersamaan di waktu sholat maghrib. Dan jika pelaksanaan sholat fardu di waktu sholat yang kedua disebut dengan jama' ta'khir, seperti melaksanakan sholat zuhur dan asar secara bersamaan di waktu sholat asar. Sholat qashar adalah sholat yang diringkas, yakni sholat yang jumlahnya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat dalam pelaksanaannya. Namun, hal ini harus sesuai dengan syarat qashar sholat ya. Terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok 3 yang sudah membantu saya untuk menjelaskan materi-materi yang ada dalam video kali ini. Dan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.